Tadi juga sempat ditambahin sama Aska di awal terkait dengan produk yang homogen juga. Lalu tadi untuk jawabannya Aska terkait dengan apa ya, sempat ngomong kalau persaingan ketat, jadi mau nggak mau itu ongkos produksinya dibikin serendah mungkin. Dari pendapatnya Asis ini, sebenarnya poin dari homogennya sudah benar, homogennya sudah oke, tapi persaingan ketat di sini, persaingan ketat. Nah, ini yang perlu kita singkirkan dulu, kata persaingan ketat. Jadi gini, ketika di pasar persaingan sempurna, itu adalah pasar yang paling ideal di sini. Kita tuh ngomongkan di sini tuh kayak too good to be true banget. Pasar persaingan sempurna ini sangat sangat sempurna, ideal, dan too good to be true. Sehingga memang hampir tidak ada, menurut saya dan sepemahaman saya dan sepembelajarannya saya selama ini, pasar persaingan sempurna tuh nggak ada, adanya yang mendekati aja secara karakteristiknya gitu. Nah, dan persaingan sempurna ini gini, karena dia sangat-sangat sempurna dan hampir tidak ada, maka dia tidak sama dengan kondisi pasar yang kita lihat selama ini. Maksudnya gini, tadi kan Aska ngomong persaingannya ketat nih sehingga ongkosnya dibuat serendah mungkin agar harga produknya bisa dibikin sama. Bisa dibikin sama. Sedangkan di awal kita ngomong kalau sebelumnya kita ngomong kalau dia adalah price taker. Harganya ditentukan pasar dan ini tidak dalam kutip dibikin ya. Tapi dia secara natural dia mengikuti pasar. Dan di sini persaingan ketat itu tidak terjadi, guys. Yang kalian pikir karena pasar persaingan sempurna informasinya banyak, harganya harus plek ketiplek sama, homogen, harus barangnya bener-bener plek ketiplek sama, informasinya itu kita harus informasi tentang produknya itu kita harus ngasih tahu ke semua orang. Itu itu em, itu terjadi natural. Itu bukan yang kayak dibuat-buat gitu. Jadi em, ini kayak pasar pasar tradisional yang kayak kayak kalau di desa, kalau sepenggambaran saya ya, kayak di desa, terus petani, terus dia petani, terus dia juga yang kayak langsung ngejualin produknya, misal si beras tadi, terus orang-orang di sekitarnya kan juga petani nih, dia dia produksi dengan beras yang sama dan produksi padi yang sama, dan kurang lebih pasti antara tetangga petani satu dan petani yang lainnya, sawahnya kan kurang lebih juga kondisinya sama, sehingga proses produksinya mereka juga sama. Ketika dijual di satu tempat, maka harganya juga kurang lebih ya sama, plek sama. Nah, penggambarannya seperti itu. Jadi terjadi pasar persaingan sempurna ini terjadinya sangat-sangat natural. Sangat-sangat natural sehingga persaingan ketat itu nggak ada. Makanya persaingannya itu sempurna. Di sini persaingan sempurna itu adalah bisa dikatakan ya sempurna. Sempurna itu dalam artian nggak ada persaingan ketat. Jualan ya jualan kayak gitu. Jadi kata persaingan ketat di sini tadi persaingan ketat itu ini harus disingkirkan terlebih dahulu. Persaingan ketat ini terjadi, kata persaingan ketat itu kan terjadi di jenis pasar yang lain, guys. Ketika produknya nanti berbeda, terus nanti harganya beda, kan itu baru kita bersaing kan, gimana kita bisa dapetin customer, kita dapetin konsumen. Tapi ketika jualannya benar-benar sama kayak di pasar persaingan sempurna, kita secara natural akhirnya juga tidak perlu bersaing. Karena ya sama aja kayak gitu. Dimanapun jualannya segitu, barangnya segitu, kualitasnya segitu, dan dimanapun konsumen beli, ya pasti seperti itu juga. Jadi ini yang perlu di-highlight ya. Pasar persaingan sempurna itu bukan berarti persaingannya itu langsung kayak benar-benar bersaing banget, kompetisi enggak. Pasar persaingan sempurna ini justru adalah menurut menurut opini saya dalam tanda kutip pasar yang paling tenang kayak gitu.
karena dia sempurna. Too good to be true. Paling tenang, paling nggak ada konflik, paling sehat, paling nyaman, paling aman, kayak gitu. Oke? Oh ya, kelemahannya guys, belum. Kalau kelemahannya dia pasar persaingan sempurna. Ini kan tadi saya udah bilang too good to be true. Pasti hampir nggak ada sebenarnya. Adanya adalah yang hanya mendekati saja. Sehingga mungkin hanya ada satu atau dua industri aja yang bisa mendekati karakteristiknya ke persaingan sempurna. Sehingga yang lain pasarnya tidak sempurna. Kalau pasarnya tidak sempurna, nanti jenis pasarnya ada lain lagi. Gitu. Lalu ada faktor eksternal yang tidak diperhitungkan di sini. Sehingga posisi kesejahteraan optimumnya konsumen itu tidak terlalu dipikirkan. Tadi saya bilang dia tuh butuh bitru itu karena secara proses produksi kayak tadi yang saya ceritain penggambaran saya terkait dengan pasar persaingan sempurna petani beras sampai dia ngejual. Nah, dia itu dia melihat dia ngejualnya ini ya di pasar persaingan sempurna itu ya enggak apa ya, faktor eksternal itu seringkali yang tidak faktor eksternal ini sering tidak diperhitungkan. Dalam artian faktor eksternalnya apa? Faktor yang mungkin secara eksplisit nggak kelihatan. Faktor yang ini faktor yang kalau saya bilang adalah invisible. Invisible, tidak terlihat tapi ada eksternal dan itu tidak diperhitungkan. Gitu. Akhirnya kesejahteraan itu sebenarnya di situ kelihatannya tuh betul-betul udah sehat, tapi ada mungkin kesejahteraan secara implisitnya atau tadi yang invisible-nya tadi itu tidak terlalu bisa diperhitungkan. Lalu yang ketiga, karena di homogen nggak ada barang substitusi. Kalau misalkan beras di seluruh pasar itu kayak gitu ya nggak ada lagi. Maksudnya ketika barangnya nggak ada ya, ketika barang ini nggak ada, misal si beras A tadi ya, ketika beras A tadi itu nggak ada di pasar, ya udah kita nggak bisa, kita nggak ada substitusinya. Kita mau beli beras A terus-terusan atau ketika berasnya nggak ada, ya kita akhirnya nggak makan beras kayak gitu. Ini kalau kita contohin pakai beras, jadi nggak ada substitusinya. Mau nggak mau kita beli itu karena nggak ada lagi barang lain memiliki karakteristik yang sama atau identik atau homogen. Oke, lalu yang kedua kita langsung masuk yang kedua. Ini jenisnya cuma 4 deh kalau nggak salah. Yang kedua itu adalah pasar monopoli. Kalau monopoli kita mungkin udah banyak yang tahu ya secara umum. Intinya adalah cuma ada satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran. Yang cuma jualan tuh cuma satu di sini, Pertamina. Dan tidak ada pihak lain yang menyainginya. Kondisi di sini disebut pure monopoli. Contohnya di sini adalah Pertamina. Dia monopoli pasar energi di Indonesia, menguasai distribusi bahan bakar minyak secara eksklusif. Pertanyaannya, mungkin di mungkin di sini nggak ada ya, di Jember nggak ada, tapi kalian pasti pernah dengar Shell, terus BP, terus mungkin ada yang mobil juga ya, mobile, terus ada Vivo deh kalau nggak salah namanya Vivo. Yang sering ini sih Shell sama BP. Ini kan juga jualan bensin. Terus apakah kan tadi kan gini ya. Jadi dulu itu memang nggak ada Shell, BP, mobil, Vivo itu nggak ada. Adanya itu cuma Pertamina. Terus habis itu pemerintah itu ceritanya adalah dia dalam tanda kutip mohon-mohon perusahaan-perusahaan luar ini untuk akhirnya bisa masuk ke pasar ini gitu. Akhirnya maulah mereka berinvestasi dan si Shell, BP, mobil dan Vivo ini jualan di Indonesia, menemani si Pertamina ini. Nah, ketika si teman-temannya si perbensinan ini dia datang ke Indonesia, menurut kalian apakah pasar monopolinya Pertamina ini udah runtuh ataukah masih masih bisa dikatakan dia sampai sekarang masih monopoli walaupun udah ada teman-teman yang lain di sini, udah ada kompetitornya?
Menurut saya, Hmm. Pertamina masih masih masuk pasar monopoli, Bu. Karena Shell, BP, Mobil dan lain-lain ini masih mengambil bahan bakar atau BBM ini kepada eh, apa ya, kayak masih di bawah naungan Pertamina gitu, Bu. Jadi kulak BBM-nya ini masih pada Pertamina, seperti itu yang sejauh yang saya tahu. Oke, ini siapa BTW? Afrin, Bu. Oh, Afrin. 1074, ya. Oke, ada yang mau nambahin? Mungkin ada yang lagi sering baca-baca berita terkait dengan perbensinan duniawi ini. Apakah Pertamina sekarang masih bisa dikatakan memonopoli pasar walaupun sudah ada kompetitor lain? Masih bisa dikatakan memonopoli pasar besar Kenapa? karena Ini siapa? Pertamina sebagai badan Maywarsagi, Bu. Oke, Karena ya. Pertamina sebagai badan usaha milik negara tentunya mempunyai akses dari pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Pertamina itu sendiri. Jadi, Jadi ya, kalau dibilang Pertamina sudah main fair, tidak ada monopoli, ya tidak bisa dikatakan bebas dari monopoli juga. Masih ada permainan seperti oh, itu. oke, karena kekuatannya masih di Pertamina gitu, menurut Zaki ya. Ya, karena ya itu ada kan punyanya negara kan, Bu. Jadi Mm-mm. ada kebijakan negara juga yang menguntungkan menguntungkan Pertamina itu. Oke, ada yang mau nambahin dari Zaki? Mas, Bu. Oke, siapa ini? Anggun Dianata 1097. Oke, Menurut saya selain karena faktor regulasi pemerintah itu sendiri, ini yang ber yang berpengaruh juga target pasarnya, bukan, kalau setahu saya itu Shell, BP dan Vivo dan lain-lain itu target pasarnya lebih ke menengah ke atas. Mereka ini kan kalau untuk tingkat harganya dibandingkan dari yang Pertamina lumayan lebih tinggi. Kalau Pertamina itu kan bisa dibilang melayani semua segmen. Terus selain itu jaringannya luas. SPBU di SPBU Pertamina kan kita bisa tahu kalau sudah tersebar luas ya, Bu. Selain hmm, itu dibandingkan dengan pesaingnya seperti Shell, Vivo dan lain-lain itu jumlahnya berbanding terbalik. Lalu kalau Shell, BP sama Vivo ini mereka kan nggak boleh juga menjual BBM non subsidi yang bisa dijual ya kayak Pertamax, Dex dan lain-lain gitu, Bu. oke. Oke, dari sini kita berarti semuanya sepakat kalau Pertamina ini masih masih memegang kendali bensinan dunia di Indonesia ya, which means that Pertamina dia masih bisa dikatakan memonopoli pasar BBM di sini. Sekarang kita lihat dari karakteristiknya, penyebab dan ciri-ciri. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau pasar monopoli itu dia menguasai bahan mentahnya. Jadi itu em, kalau misalkan apa ya,
Jadi kalau di monopoli itu biasanya yang dikuasai itu bahan mentah. Kenapa kok bahan mentah? Sorry, saya ulangi. Biasanya perusahaan yang monopoli itu adalah perusahaan yang dia produk jadinya itu masih kelihatan bahan mentahnya. Contohnya BBM. BBM bensin itu kan nggak diolah, maksudnya tetap diolah. Tapi itu masih masih berbentuk, maksudnya kita tuh secara itu masih bisa melihat bahan mentahnya, unsur bahan mentahnya, bukan yang kayak monopoli biskuit misalnya kayak gitu. Monopoli biskuit kan bahan bakunya, bahan mentahnya dia banyak, ada tepung, telur dan segala macamnya. Yang seperti itu, produk-produk yang seperti itu lebih susah di monopoli, karena ketika kita monopoli berbagai bahan baku itu kan susah banget. Mana bisa kita monopoli telur. Berarti kan kalau kita monopoli telur, kita harus monopoli peternakan ayam. Terus bahan lainnya gula. Kalau misalkan kita mau monopoli biskuit dan di dalam situ ada gula, berarti kita harus monopoli perkebunan tebu kayak gitu. Jadi biasanya yang bisa monopoli itu adalah industri-industri yang dia intinya penguasaannya dari bahan mentah, yang mana bahan mentah ini yang juga menjadi produk jadinya mereka, barang jadinya mereka yang sudah dijual, yang siap dijual. Jadi di sini itu dia BBM kan, BBM kan ya bentuknya bahan mentahnya adalah kurang lebih sama dengan apa yang sudah kita pakai di kendaraan kita gitu. Penguasaan eksklusif sumber bahan baku yang penting gitu. Contoh lainnya adalah PLN. PLN kan dia produksi listrik. Listrik diolah lagi jadi gimana? Gak bisa lagi gitu loh. Kalau misalkan kalian bilang diolah jadi kipas angin yang menyala, kan bukan kipas angin, tapi adalah energinya gitu. Lalu yang kedua adalah keterbatasan pasar. Jadi ketika pasarnya terbatas ini maksudnya gimana? Gak ada yang bisa. Sebenarnya ini kelanjutan dari nomor satu. Ketika ada yang menguasai bahan mentah, maka nggak ada produsen lagi yang bisa menguasai itu, sehingga nggak ada banyak orang itu lalu modalnya besar. Kenapa kok modalnya besar? Karena biasanya yang kita omong ya tadi di awal, bahan mentahnya itu yang harus dipegang terlebih dahulu. Jadi modalnya tuh harus besar, penguasaan bahan mentah. Dan biasanya kalau kita lihat-lihat lagi ya, contohnya ya kayak PLN, Pertamina, ketika dia menguasai bahan mentah, biasanya tuh jenis bahan yang dia monopoli itu yang kayak mempengaruhi hajat hidup banyak orang gitu loh. Yang bener-bener primer banget, bener-bener kita butuhin banget. Sehingga modalnya itu harus besar gitu. Lalu selanjutnya teknik produksi dan hak paten. Jadi karena menguasai bahan tadi, jadi teknik produksinya dia juga kuasai, hanya dia yang menguasai teknik produksi itu. Lalu ada juga pemberian hak istimewa dari pemerintah. Jadi biasanya kalau monopoli itu ada sangkut pautnya dengan government. Nah, ini juga lanjut di poin selanjutnya dan ditunjuk secara eksklusif nih. Jadi memang ada sangat ada campur tangan dari pemerintah. Lalu di sini ini kalau ini salah satu jenis aja sih. Jadi ada monopoli alamiah di mana secara alamiah atau secara geografis itu ada mungkin pihak-pihak yang hanya bisa mengelola sumber daya tersebut gitu. Mungkin di awal di sini adalah si Pertamina itu, seperti itu guys. Cuma ya nggak tahu ya, kan ini banyak sangat-sangat penuh dengan intervensi pemerintah kalau di pasar monopoli. Kalau dari jawabannya teman-teman tadi, apakah Pertamina ini masih memonopoli walaupun sudah ada kompetitor lain? Iya. Jadi kita secara konsep memang kita ngomong kalau termonopoli itu kan mono kan artinya satu. Artinya adalah ada satu penjual. Tapi di sini yang dimaksud satu penjual itu bukan penjual orang yang jualan. Akhirnya kan sebenarnya
kalau kita lihat di Jember kan banyak banget ya Pertamini ya. Mungkin karena Pertaminanya nggak terlalu banyak di sini ya. Jadi Pertamininya sangat-sangat membludak di sini. Itu kan juga penjual tuh. Nah, tapi tetap Pertamina itu tetap monopoli, apalagi di konteks yang agak lebih besar. Kita nggak ngomongin Pertamini, tapi ngomongin kayak tadi Shell dan teman-temannya. Itu kan juga penjual. Tapi yang dimaksud penjual di sini adalah lebih ke kekuatannya. Pertamina itu punya kekuatan untuk menjual itu. Nah, kekuatan ini dapat dari mana? Dapat ketika dia menguasai bahan mentah yang tadi. Bahan mentah intinya yang menurut saya ya, yang penting di sini untuk pasar monopoli adalah poin ini dan juga poin ini. Ketika poin ini dan poin ini em, kalian kalian pahami, itu akan ke poin-poin selanjutnya yang ada di bawahnya itu. Jadi kalau kalian tadi juga ada yang nambahin ya, Aska, Zaki, dan juga siapa tadi ya, lupa deh siapa ya, Afrin, iya, share, sih Zaki, Afri, dan lupa siapa, yaitu intinya pasar monopoli ini masih berjalan di sini karena walaupun sudah ada Shell dan teman-temannya, Pertamina ini masih yang menguasai bahan mentah di sini. Sehingga tadi Afrin juga bilang beritanya adalah si Shell sama teman-temannya Shell BP itu dia tetap, kayaknya bukan Afrin deh, nggak tahu deh. Pokoknya tadi tuh ada yang bilang kulaknya itu tetap di Pertamina gitu. Sebenarnya tuh kalau saya baca berita awalnya tuh enggak. Jadi tuh mereka juga bukan yang benar-benar dari awal itu kulak ke Pertamina, enggak. Kalau saya baca berita ya. Tapi memang ada sebagian transaksi yang mereka menyetujui kesepakatan bahwa eh, ada beberapa ada beberapa bahan mentah mungkin sebagian yang ngambilnya itu juga dicampur, bukan dicampur sih, kayak maksudnya ngambilnya itu juga di Pertamina kayak gitu. Itulah yang membuat permasalahan kemarin yang Shell BP sampai kehabisan bensin itu karena beritanya adalah, rumornya adalah dari pemerintah ini menghambat proses distribusi dari bahan-bahannya si Shell dan BP ini buat masuk ke Indo. Itu rumornya. Saya jujur nggak benar-benar membaca beritanya ya, nggak benar-benar ngikuti beritanya, cuman itu yang beberapa kali saya dengar gitu. Jadi memang ada poin di mana mereka itu ya nggak 100% kulak ke Pertamina gitu. Tapi ada juga kesepakatan dari mereka yang mungkin sebagian mengambil dari Pertamina juga. Tapi pada intinya adalah Pertamina ini masih punya kekuatan di sini untuk mengatur segala macamnya. Karena ada intervensi pemerintah. Ketika ada intervensi pemerintah, intervensi pemerintah, Shell sama BP aja bisa dihambat proses distribusinya, itu pertama. Kedua, mereka harganya ditetapkan sama pemerintah, ya kan, harganya kan nggak boleh mendekati harga subsidi, harus segitu. Mereka ada harga minimumnya kayak HET-nya gitu lah, HET-nya. Terus ketiga, mereka juga tadi dibilang sama salah satu teman kita, nggak boleh jualan produk-produk BBM yang subsidi kayak Pertalite itu nggak boleh. Jadi kalau di BP, Shell dan teman-temannya itu yang paling rendah itu mereka harus bolehnya jualan yang RON 92. RON 92 itu setara dengan Pertamax kalau di Pertamina. Kalau yang Pertalite itu RON 90 guys gitu. Nah, itu yang menunjukkan kalau ketika ada intervensi pemerintah, berarti pemerintah ini kan yang punya kekuatan. Dan pemerintah ini yang memberikan hak paten ke pasar atau ke penjual si monopoli, yaitu si Pertamina tadi. Jadi kita bisa bilang Pertamina. Jadi kita bisa bilang kalau pasar monopoli ini masih terjadi ya, karena pasar monopoli di sini Pertamina, dia masih menguasai bahan mentah dan dia juga punya hak paten yang mana dia dibantu, dalam hal ini adalah dia ditunjuk secara eksklusif, jadi dia dalam tanda kutip dibantu sama pemerintah untuk tetap menguasai
perbensinan duniawi di Indonesia kayak gitu guys. Nah, karakteristiknya ini kita sudah ngebahas ya tadi. Penjual, terus hambatan masuk pasar ini. Ini yang tadi saya katakan di Shell BP dan teman-temannya. Di awal kan awalnya kan mereka nggak mau orang-orang Shell BP dan lainnya itu masuk ke Indonesia. Tapi karena kebutuhan investasi, maka akhirnya pemerintah ini meminta lah ya kayak ya minta izin kayak memohon-mohon untuk si mereka-mereka ini bisa berinvestasi di Indonesia. Tapi kan tetap tadi ada yang bilang juga boleh Shell BP itu masuk ke sini, tapi jualannya jangan banyak-banyak ya kan. Jadi ada hambatan masuk pasar, walaupun sudah masuk si Shell dan BP itu. Kan mereka nggak bisa ya jualan, maksudnya nggak bisa bikin cabang itu banyak. Bahkan di Jember nggak ada. Sedih banget jujur. Kalau di bahkan kalau di beberapa kota besar ya kayak yang paling dekat di sini di Surabaya, Shell sama BP itu hitungannya masih beberapa tahun terakhir mereka itu mulai kayak punya banyak cabang. Dan itu pun ya kalau kita ke Surabaya misalnya kita ke Surabaya terus kita lihat perbandingan banyaknya kita melihat SPBU Pertamina sama Shell dan BP ya tetap masih banyakan Pertamina. Jadi ada hambatan itu benar-benar kerasa. Hambatan secara dia bikin cabangnya, secara dia berkembang atau dari hambatan penentuan harga. Gitu. Lalu tidak ada substitusi biasanya. Nah, ini karena dia menguasai bahan mentah yang kebanyakan adalah yang memegang hajat hidup banyak orang, maka biasanya tidak ada substitusinya. Contoh lainnya, PLN. Kalau nggak ada listrik, kita udah nggak bisa nge-zoom sekarang. Kayak gitu. Tidak ada barang yang mirip di sini. Lalu pengaruhnya terbatas. Jadi di sini dia penjualnya mempengaruhi harga serta output dari produk lain yang dijual dalam perekonomian. Jadi ini lebih ke hubungannya dengan poin-poin yang sebelumnya sih guys. Pengaruhnya terbatas itu dalam artian bentar. Salah bentar, sorry. Ya benar ini ya. Bentar maaf guys. Oke, jadi penjualnya itu tidak dari produk lain. Ini ke kompetitornya aja. Tapi kalau ke produk lain itu enggak. Yang dijual dalam perekonomian. Tapi dia secara nggak langsung. Biasanya tuh kalau pasar monopoli karena barangnya yang dikuasai itu memegang hajat hidup banyak orang. Jadi dia mempengaruhi produk lain itu tidak secara langsung. Contohnya BBM, contohnya listrik deh. Ketika PLN tiba-tiba dia stop listrik, sebenarnya kan ketika PLN ini lagi jalan, mereka lagi berbisnis, mereka kan nggak mempengaruhi produk-produk lain. Mereka nggak mempengaruhi jualannya kipas angin, jualannya sesuatu apapun itu yang berhubungan dengan listrik. Tapi ketika ketika PLN itu entah dia nambah harga, entah dia tiba-tiba kayak matiin listrik, produk lain secara nggak langsung tuh akhirnya terpengaruh. Jadi seperti itu. Pengaruh terbatas ini lebih ke tidak mengaruhi harga serta output produk lain secara langsung, tapi dia bekerjanya perubahannya mempengaruhinya itu secara tidak langsung. Oke, jadi bisa dipahami ya untuk poin yang keempat. Ini bukan kebaikan ya, ini harusnya kelebihan. Kelebihan dari pasar monopoli. Jadi kalau kelebihannya, kalau misalnya kita lihat dari tadi kan kayak menguasai terus kayak jelek gitu. Tapi sebenarnya itu kebaikannya, ada kelebihannya. Jadi industrinya dia berkembangnya banyak. Dan karena tadi memegang hajat hidup banyak orang, biasanya dia mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena cuma dia yang bisa jualan, cuma dia yang punya kekuatan, akhirnya mau nggak mau dia harus berkembang banyak, dia harus bisa growth fast, dan ketika dia berkembang, maka secara langsung maupun nggak langsung dia bisa menambah pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, mendorong inovasi baru.
agar posisi monopoli tetap terjaga. Mungkin kalau versinya Pertamina sekarang adalah yang kontroversi dari kemarin terjadi. Itu mungkin salah satu inovasinya agar tetap terjaga. Terus tidak akan timbul perusahaan kecil yang tidak efisien. Perusahaan monopoli dapat makin besar dan efisien. Ini poinnya. Karena cuma dia yang bisa megang. Pertamina cuma dia yang bisa memegang perbensinan duniawi. Sehingga jadi secara alamiah sebenarnya dia akan berkembang dan akhirnya dia semakin besar, semakin efisien. Tuh, harusnya. Seperti itu guys. Dari sini ya kan? Ini kelemahannya. Permisi Gak ada Ibu, yang ditanyakan ya sama apa? permisi Ibu, Iya, izin bertanya. oke. Terkait yang contoh Shell sama Pertamina tadi Ibu, Mm-mm. yang pernah saya baca, Shell itu mengambil bahan bakar dari luar negeri. Nah, sedangkan monopoli itu tadi katanya terjadi kalau suatu perusahaan itu bisa menguasai atau mengatur bahan bakar mentah perusahaan lain dan mereka menjual barang yang sama. Lah, kan Shell itu kan ngambilnya impor ya, Bu. Nah, jadi ini tuh Shell termasuk dalam monopoli Pertamina. Sebenarnya hubungan pasar antara Shell sama Pertamina di bab yang contoh tadi itu bagaimana ya, Bu? Kayaknya saya kurang paham di bagian situ. Oke, ini siapa BTW? Gitu ya, Bu. Ini siapa ya? Atas nama Bayu Aulia NIM 1103. Oke. Baik, Ada yang terima mau kasih, Bu. bantu menjawab? Ya, sama-sama. 1-0 berapa? 1103, Ibu. 1-0. Ada yang mau bantu jawab Aulia nggak? Shell itu dia ngambilnya dari Shell ya, bentar. Dia itu dari mana ya? Dia dari Inggris dan Belanda, guys. Kalau BP itu dari Inggris. Oh iya sih benar. BP kan British Petroleum. Jadi misalkan tadi Shell, tadi tuh si panggilannya siapa? Aulia ya. Jadi Aulia tuh bilang kalau Shell ini sebenarnya ngambil barangnya dari negara lain, bukan full kula di Pertamina. Terus di definisinya monopoli itu hanya ada satu penjual dan nggak ada yang boleh jualan lagi dari ini tuh kalau Auli tadi bilang nggak boleh kula dari negara lain, sedangkan Shell kan dia ngambil dari negara lain, berarti kan bisa dibilang ini ada lebih dari satu nih. Terus apakah bisa dikatakan pasar monopoli? Ada yang mau bantu menjawab pertanyaannya Aulia nggak? Kalau yang dari kita udah bahas. Mm-mm. izin membantu menjawab jika ada kesalahan. Menurut saya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Rinda dan kawan yang lain, karena Pertamina masih menduduki kayak masih memegang kuasa besar pada sektor BBM ini, karena hanya permainan atau bukan permainan, lebih ke campur tangan oleh pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah lebih condong untuk mendukung Pertamina ini. Kan masuknya Shell dan lain-lain itu hanya untuk agar Pertamina terlihat tidak menjadi monopoli di sektor BBM ini. Seperti itu. Oke, ini Afrin bukan sih? Iya, Bu Afrin. Oke, ada yang mau menambahkan dari Afrin?
balik ke sini lagi. Balik ke pengertiannya. Memang pengertiannya satu penjual. Tapi di sini penjual itu bisa diartikan lebih ke kekuatan. Jadi itu yang menguasai itu tetap Pertamina. Jadi kalau kita tadi bahas di slide ini ya, jualannya itu bukan berarti banyak yang jualan, tapi itu dia menguasai. Kalau dari Shell tadi ya, BP itu juga, BP kan British Petroleum. Terus tadi dibilang sama Aulia kalau Shell itu masih ngambil dari luar negeri loh sebenarnya. Terus apa artinya dia apakah masih terjadi monopoli di sini? Masih, karena walaupun walaupun Shell dan BP ini adalah penjual lain dan dia ngambil dari produk lain, ngambil dari negara lain kulanya, penguasaannya masih tetap di Pertamina. Gitu. Jadi walaupun dia jualan kan tetap, tadi kita next ke slide ini. Walaupun yang jualan nambah, walaupun ada Shell, BP, Mobil dan Vivo, tetap si Pertamina itu tetap memegang kendali terhadap per-BBM-an di Indonesia karena dia bisa kasih hambatan ke Shell, ke BP, hambatan dari harga, terus dari jumlah cabang. Nah, yang ngasih itu sebenarnya bukan Pertamina, yang menghambat ini sebenarnya adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini kenapa kok menghambat? Karena kalau kita balik lagi ke sini, pasar monopoli biasanya ditunjuk eksklusif oleh pemerintah. Jadi ada campur tangan pemerintah. Gitu. Ini menghambat pemerintah itu karena dia sudah menunjuk secara eksklusif. Akhirnya ini kita cerita positive thinking ya guys. Ya, pemerintah karena dia menunjuk terjadi pasar monopoli ya kan. Pasar monopoli. Nah, ketika pemerintah ini menambahkan brand lain seperti Shell, BP dan lain sebagainya untuk masuk ke Indonesia, tadi Afrin bilang untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa Pertamina ini selama ini monopoli. Iya, itu bisa jadi satu. Kedua adalah untuk menambah investasi luar yang masuk ke Indonesia. Itu adalah alasan keduanya. Nah, ketika Shell, BP dan teman-temannya brand-brand dari luar ini udah diajak masuk ke Indonesia tapi masih ada hambatan, masih dihambat oleh pemerintah di sini, maknanya adalah dia tidak untuk membuat, ini versi positive thinkingnya ya guys, ini versi positive thinkingnya. Pemerintah menghambat Shell, BP dan teman-temannya itu karena agar mau gimana pun monopoli kan tetap dipegang sama Pertamina ya. Karena kita dilihat kelebihannya pasar monopoli itu berkembang, terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan segala macam di sini. Jadi hambatan yang dibuat pemerintah itu untuk mendorong Pertamina semakin berkembang. Karena mau gimana pun tetap yang menguasai kan Pertamina. Di sini Shell kan ngambilnya dari luar negeri, tapi bahan bakar BBM bensin yang ada di Indonesia kan tetap dikuasai sama si Pertamina itu. Tetap secara penguasaan bahan mentah itu tetap Pertamina di sini. Jadi tetap unsur monopolinya masih ada. Ketika seperti itu, hambatan yang dibuat agar penjual si monopoli si Pertamina ini bisa tetap berkembang. Ketika berkembang yang diharapkan karena dia BUMN ya di sini ya, biar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi agar posisi terjaga dan juga ketika posisi monopolinya terjaga dia berkembang, dia tetap dalam pertumbuhan ekonomi semakin besar bekerja atau memproduksi secara efisien gitu. Ini versi positive thinkingnya guys gitu.
Oke, jadi jawaban dari pertanyaan Aulia adalah masih tetap monopoli. Karena tetap walaupun penjualnya nambah dan bahkan penjualnya ini kulaknya nggak di Pertamina, tetap di sini penguasaan bahan mentah BBM itu tetap dipegang Pertamina. Dan juga keterbatasan pasar di sini itu yang dimaksud adalah keterbatasan yang dilihat walaupun bilang keterbatasannya hanya ada satu produsen, tapi tetap ada hambatan ini yang dibuat terhadap kompetitor-kompetitor perbensinan di sini. Oke, bisa dipahami atau tidak, Aulia? Berarti apa juga bisa dikatakan poli itu juga dipengaruhi oleh seberapa perdukungan politik atau backingan dari pemerintah gitu, Bu? Saya nggak bilang dukungan politik, ya, tapi ciri-ciri pasar poli adalah ditunjuk secara eksklusif oleh pemerintah. Kenapa? Nah, pemerintah kan sebenarnya dia kan kerja untuk rakyat nih. Ketika penguasaan bahan mentah, yang mana bahan mentah ini memegang hajat hidup banyak orang, maka pemerintah biasanya memberikan mereka menunjuk secara eksklusif satu perusahaan tertentu untuk menguasai bahan mentah ini untuk bisa membantu hajat hidup orang banyak gitu, orang banyak ataupun si rakyat ini. Ketika ditunjuk secara eksklusif untuk menguasai penguasaan bahan mentah, maka dia harus diberikan hak paten gitu. Nah, di sini lisensi pemerintah ini tidak berarti dia secara tanda kutip diberikan backing politik atau gimana itu yang negatifnya kalian tuh enggak. Secara ekonomi diberikan lisensi pemerintah karena dia karena ketika bahan mentah yang sangat sangat krusial kayak BBM ini itu dipegang lebih dari satu perusahaan, bisa jadi akan ada yang namanya oligopoli. Nanti itu akan dibahas. Ketika terjadi oligopoli, mungkin yang terjadi adalah persaingannya akan chaos kayak gitu. Akan terjadi persaingan. Sehingga kalau di pasar modal nggak ada persaingan. Ya udah jualan ya jualan sendiri gitu loh. Apalagi di sini kalau kita ngomong dari sisi dari konteks Indonesia ya, Pertamina ya. Pemerintah kan menunjuk secara eksklusif Pertamina untuk memegang bahan mentah. Ditunjuk untuk membantu hajat hidup banyak orang. Salah satunya apa? Kan dengan subsidi dan segala macamnya itu. Kalau misalkan pemerintah ini nggak memberikan lisensi ke satu perusahaan itu, jadi bukan politik karena pasar monopoli ciri-cirinya adalah ditunjuk secara eksklusif sehingga dia punya lisensi pemerintah. Ketika ada lisensi pemerintah, pasti dia dia pasti didorong untuk tetap menjaga posisinya agar bisa melanjutkan tugas-tugasnya untuk membantu hajat hidup banyak orang. Salah satunya untuk memberikan subsidi dan segala macamnya itu, dan memberikan ketersediaan stok dari BBM untuk rakyat gitu. Bisa dipahami Aulia atau ada tambahan lain? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, jadi seperti itu, guys. Ini agak pinggir jurang nih. Oke, lalu kelemahannya kalau monopoli ini dia nggak adil karena dia keuntungannya hanya dinikmati oleh satu produsen biasanya gitu. Konsumen dirugikan tuh ya nggak ada opsi lain selain dia gitu. Lalu tidak efisiennya biaya produksi karena dia tidak memanfaatkan
penghematan ongkos produksi. Tadi ini agak kontradiktif sebenarnya sama kelebihannya. Jadi gini, kenapa kok tadi dibilang itu kalau yang di kelebihan itu diminta agar efisien, sedangkan di sini bilangnya malah nggak efisien. Jadi sebenarnya awalnya hanya monopoli kan yang satu nih. Jadi mereka akhirnya nggak yang berusaha serendah mungkin dalam dia nggak berusaha untuk sehemat mungkin dalam proses produksinya, sehingga dia biasanya nggak efisien, biasanya kayak gitu. Tapi dengan kan ini cuma yang jadi mau nggak, walaupun di awalnya nggak efisien, mau nggak mau yang jualan dia nanti akan didorong untuk terus berinovasi, dan akhirnya dia didorong untuk berkembang, sehingga ini harapan di jangka panjang, harapan di long termnya. Tapi kalau di awal dia tidak efisien karena ya dia yang jualan gitu. Dia bukan nggak berusaha untuk menghemat, tapi lebih ke ya cuma dia yang bisa, cuma dia yang tahu proses produksinya dan bisa memproduksi itu gitu. Terus habis itu yang ketiga, harganya bisa sangat tinggi, tapi karena dan PLN kayak gitu, perusahaan-perusahaan monopoli di Indonesia itu milik BUMN, maka harganya tinggi, yaitu karena adanya subsidi. Tapi kalau kita mau negatif thinking dikit, kalau mau agak pinggir jurang dikit, sebenarnya kalau kalian lihat perbandingannya dengan di Malaysia, harga bensin di sini lumayan tinggi guys, gitu. Ya walaupun tidak ada subsidi seperti itu. Jadi mungkin harga sangat tinggi ini juga masih terlalu di sini gitu. Adanya eksploitasi terhadap konsumen dan juga pemilik faktor produksi, karena cuma dia yang bisa menguasai itu seperti itu. Nah, dan ada peran pemerintah gitu. Nah, ini yang tadi dibahas sama Aulia. Peran pemerintah ini apakah bisa dianggap sebagai backingan politik dan bla 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 yang pembahasan pinggir jurang itu? Nah, kalau di ilmu ekonomi, peran pemerintah ini menyebabkan negeri ini gitu. Jadi biar tetap terjadi keadilan dengan subsidi, akhirnya harganya nggak tinggi dan akhirnya bisa efisien gitu, karena ada bantuan dari pemerintah, undang-undang ekspor impor dan penetapan harga maksimumnya kan kita kan disubsidi kan, jadi harganya kan nggak setinggi Shell, BP dan segala macamnya gitu. Ini kalau monopoli. Nah, ini next adalah pasar oligopoli. Kalau oligopoli itu dia ada beberapa produsen dan penjual. Nah, ini mulai nih. Ini banyak nih. Ini